Balik lagi di Daily Vlog and Innovation. Long time no see. Konsep kita hari ini, Jadi hari ini kita video mau Q&A. Jadi kita ada open question di Instagram. Jadi kita hari baru tadi banget kita open question. Makasih buat yang udah mau nanya. So hari ini kita akan jawab pertanyaan kalian. Resdin RZDNK_FTHN ya. susah ya. Iya, susah ya namanya ya. Kamu gitu ya, nyusahin. Oke, pertanyaan pertama. Kak, caranya semangat belajar di tengah pandemi gimana? Oke, Dip, silakan. Karena dia rajin banget. Kebetulan gak semangat. Gak, sebenarnya gimana ya? Semangat, cuman ada malesnya juga gitu loh. Jadi tergantung niat, tergantung mood. Sebenarnya apa-apa kan ngerjain tergantung mood ya gak sih? Benar. Terus karena kalau kita mood pasti tuh rajin banget gitu loh. Benar. Dan kebetulan aku orang jarang mood jadi nggak cuman gini, tugas apa ya, karena caranya semangat belajar tergantung orang sih ya. Mungkin kalau misalkannya aku lebih suka belajar langsung gitu, lebih suka luring luar jaringan, ya silahkan luring. Kalau misalnya emang daring nggak masalah pun ya udah gitu. Kalau misalkan daring tapi masih nggak paham, cari referensi lain. Misalnya dikasih guru materi, cari dari YouTube lain gitu loh. Nggak cuma satu referensi doang, nggak cuma satu informasi. Terus apa ya? Sebenarnya tuh cara ngejalanin biar semangat itu tuh kamu harus sukain dulu. Sukain apa yang kamu mau lakuin. Benar. Kalau dari gue sih caranya semangat ya, pertama harus mood. Jadi cara ngumpulin moodnya deh, kayak misalnya kalau gue biasanya melakukan hal-hal yang gue suka. Misalnya gue bikin halu dulu. Ya jadi kalau misalnya kalian belum tahu bisa cek IG gue tuh ada section halu khusus gitu. Gue bikin halu dulu, terus gue nonton YouTube dulu, dengerin musik dulu. Kadang gue juga bikin fan art dulu buat naikin mood gue. Nanti kalau udah mood baru gue ngerjain tugas. Beda lagi kalau misalkan ada jadwal buat daring ya, itu mah harus on time. Jadi mau lu abis bangun tidur lo belum mandi, ya udah daring aja, off cam aja. Yang penting lo daring ada gitu. Iya, absen. Yang penting ada nama lo di situ. Karena ya gini loh, karena kita nggak sekolah gini bukan berarti kewajiban kita sebagai pelajar nggak ada gitu. Bener. Libur juga enggak kayak gitu tetap. Apalagi kita kebanyakan dari Innovation sekarang udah di ujung kelas, dikit lagi kita mau lulus, jadi udah bener-bener harus belajar banget sih. Ya. Ramadana.ss. Kakak punya pacar atau crush gak? Pertanyaannya bagus ya kamu ya. Silakan lo dulu. Pacarku hanya satu ya, one and only, Mas Liu Yang. Iya, jadi dia K-popers gitu. Lu juga? Lo kemarin gua kirimin foto dari Jangan keluar. Kalau pacar beberapa ada kok di tim lain ada. Cuman kalau di Daily Vlog sendiri ada satu orang. Iya, satu orang. Sisanya ya udahlah. Ya udahlah. Iya kayak gitu. ZCHRYZ. Astagfirullah, ini kenapa sih namanya tuh kalian tuh ribet sekali ya? Kak, Innovation itu berdiri tanggal berapa sih? Nah, ini. Jadi ya guys ya, gue itu sebenarnya bukan asli, itu kayak gue tuh baru gitu loh. Jadi kayak Innovation ada, gue baru masuk gitu. Bukan langsung ikut ngerencanain. Nah, mungkin lu bisa tanya Mbak Dep. Tanggal berapa? Kalau tanggal berapanya sih sebenarnya nggak ada resminya ya. Cuman kita mulai dari 2019 bulan Juni. Pertama kali Innovation itu ngapain? Sebelum bergelut di Pelita Desa dan YouTube. Oke. Jadi sebelum pas bener-bener baru awal banget, kebetulan kita ada event di sekolah. Itu namanya Culture Exchange. Jadi nah itu lagi nih, salah satu founder Innovation itu ada kenalan bule, turis ganteng, 4 orang kalau nggak salah. Iya 4 orang. Dia datang ke Indonesia dan dia bersedia buat berkontribusi di event SMA Taruna Terpadu 1 ini. Culture Exchange. Yang mau
apa ya, panitianya itu kebetulan kita nggak bisa minta di OSIS juga atau minta di organisasi ya, lain organisasi gitu dari lain. sekolah. Jadi kita ngangkut orangnya tuh dari English Club sama ya yang dari kita yang ngomong lagi gitu kan. Jadi intinya tuh ya An Innovation sekarang yang kalian itu isinya anak-anak English Club gitu. Iya. Queenie_152. Innovators, kalian tetap semangat. Berat gak sih punya tanggung jawab di An Innovation ini? Tanggung jawab silakan. ya. Dari tadi aku mulu yang ngomong. Sebenarnya tanggung jawab itu selalu berat ya, nggak ada yang ringan. Yang namanya tanggung jawab itu pasti berat dan pasti besar gitu. Cuman ya kayak yang tadi aku bilang, balik lagi suka atau enggaknya ngelakuin gitu. Apalagi juga kondisinya juga kayak sekarang gitu kan, dimana kita udah kelas 12, udah mau Bener-bener sibuk sih. Kayak gini pun kita kayak udah alhamdulillah kita bisa take video ini. bisa syuting pun kita udah alhamdulillah. Karena gini, kita nih biasanya nih di tengah pandemi juga kayak gini, kita mau ngerencanain buat syuting, ada yang nggak bisa keluar, ada yang nggak dibolehin keluar. Ngerencanain lagi, ada yang harus bimbel. Ngerencanain lagi, ada yang harus konsultasi segala macem. Jadi kayak ya udah tanggung jawabnya besar dan harus dilakukan karena udah kita mulai gitu. Karena yang nama tanggung jawab ya harus terima resiko juga. Safa Haifa, gimana sih menjaga keutuhan AI An Innovation di tengah pandemi seperti ini? Sebenarnya agak susah sih karena ya selain miscommunication, semangatnya pun kayak mulai surut. Karena gimana ya? Ya balik lagi karena kita udah mulai sibuk, bukan semangatnya surut, cuma maksudnya kayak ini keteter nih. Ada gitu sesuatu yang lebih diprioritaskan. Ya. Gitu. Kita memprioritaskan innovation, tapi kita pun nggak boleh lupa sebagai kewajiban kita sebagai pelajar. Dari @toricalevio14, apa maksud dan tujuan dibentuknya An Innovation? Jadi gue menjawab sebagai orang yang bukan pertama kali maksudnya Bisa jadi first impression. member yang mengikuti An Innovation ketika masuk Pelita Desa. Nah, jadi yang gue tahu, jadi kenapa An Innovation itu masuk ke Pelita Desa dan tujuannya apa? Jadi perpustakaan Pelita Desa itu tadinya adalah perpustakaan yang rame banget, dipenuhi sama anak-anak gitu. Itu perpustakaan Itu sekitar 2013. perpustakaan untuk anak-anak gitu. Tadinya tuh rame gitu karena memang ada pengurusnya dan ya pokoknya rame lah, ada pengajar-pengajarnya juga banyak. Nah, seiring berjalannya waktu, pengajarnya kayak mulai resign atau mulai pensiun, I don't know. Mulai hilang dan akhirnya muridnya pun hilang juga. Jadi tujuannya An Innovation bergabung dengan Pelita Desa itu kita itu pengen agar perpustakaan itu ramai lagi, jadi banyak lagi pengunjungnya gitu, biar Itu tujuan utama An Innovation. itu tujuan ketika masuk Pelita Desa. Kalau tujuan dari An Innovation-nya sendiri Pasti yang pastinya membuat Indonesia menjadi negara dan bangsa yang lebih baik lagi dengan cara kita sendiri. Kita dengan memberikan semangat pemuda-pemudi An Innovation. at least kita memberikan contoh ya bahwa menjadi Kita peduli gitu loh. menjadi Kita peduli dan kita sadar. menjadi seorang inovator itu tidak perlu terlalu sulit, terlalu tinggi atau gimana, mulai aja dulu. Iya, nggak usah takut kayak apa ya? Oh, aku pernah dibilang alay lu gini-gini, so-soan buat Indonesia. Lah, why not gitu? Kenapa enggak? Karena gini, kalau kalian ikutan sekumpulan sama orang-orang baik, pasti ikutan baik juga. Apalagi kita tuh Innovation satu tujuan, satu misi, satu visi gitu loh. Dengan orang yang beragam. Nah, emang kalian yang bilang alay lu ikut-ikutan gituan, emang kalian yang ngomong alay gitu, kalian sudah melakukan apa, ha? Sudah melakukan apa kalian? Jangan guys, jangan. @mva_arjuna, masih ada kegiatan kah di An Innovation? Kok nggak kelihatan dan YouTube-nya nggak upload lagi? Oke. Tetap ada kegiatan kok. Ini kegiatan. Ini kegiatan ini. Dan insya Allah ini mau diupload. yoga.r.p .r.p. Oke. Project buat kedepannya ada apa nih? Project apa nih? Project An Innovation atau Project Daily Vlog? Kalau misalkan An Innovation Pasti konten ya? pasti konten, kita akan mencoba untuk mencari-cari konten. Kemarin sudah sempat dirumusin gitu kontennya. Cuma mungkin karena emang
kondisinya lagi kayak gini, balik lagi ke kondisi yang kayak gini. Kondisi kitanya juga yang super sibuk, beneran sibuk ini mah. Jadi tungguin aja, as soon as possible kita bakal bikin konten lagi. Mungkin akan ada games, mungkin. Stay tune makanya. Nah, tungguin aja ya. Tapi kalau buat Innovation Itu bakal ada project bulan bahasa oh ya, bulan ini. bulan ini. Jadi bulan ini ada bulan bahasa. Jadi buat yang belum tahu, bulan Oktober itu adalah bulan bahasa. Jadi Innovation dan Pelita Desa itu membuat program gitu, lomba gitu nanti. Yang berkaitan dengan bulan bahasa. Nah, gitu. Nah, nanti kita bakal nanti Mungkin ada vlog tuh di situ tuh. Tungguin ya. di mana ada project, di mana ada Event, di Pasti mana ada ada. daily vlog. Nah, pasti. Tungguin ya. Siap-siap editor, kameramen. Wuih. Tuh kan ada lagi yang nanya, kakak-kakak daily vlog ini udah pada punya pasangan. Oh. Buat lo itu pasangan atau pacaran itu gimana sih? Menurut gua boleh-boleh aja. Silakan gitu, selama tidak mengganggu lo, tidak mengganggu aktivitas lo, tidak mengganggu kewajiban lo terutama sebagai pelajar, silakan. Kan kalau malah bikin lebih semangat ya, why not? Why not? Kenapa tidak? Cuman kalau buat di aku, kalau pacaran enggak. Cuman kalau emang mau serius ya mending ke rumah. Ya mau ke rumahnya silakan. Kalau buat video tuh hari apa aja sih, Kak? Buat video? Iya, jadi gini, kita di Innovation ada 6 tim. Dalam divisi Ya. Kalau buat di daily vlog sendiri hari Rabu. Oh, ini pertanyaan menarik banget. Pandangan kakak terhadap ortu yang sangat protektif. Protektifnya dalam hal apa dulu sih sebenarnya? Mungkin dalam pergaulan gimana? Kalau dalam Iya, pergaulan itu nggak masalah menurutku, karena yang namanya orang tua pasti pengen anaknya bergaul dengan orang-orang yang baik gitu, karena percaya deh, ada quotes yang pernah bilang kayak gini, kayak gue bisa nilai lo dari kelompok lo gitu. Jadi kalau misalkan lo ada di kelompok orang-orang jahat yang mungkin perilakunya kurang baik, akhlaknya tidak ada gitu ya, itu ya pasti orang-orang bakal pikir kayak ya, entah lo baik atau enggak, ya orang-orang akan menilai lo sejelek itu karena lo ada di lingkungan yang tidak baik, ada di kelompok yang tidak baik. Kalau pandangan aku untuk apa sih tadi Orang tua yang protektif. orang tua yang sangat protektif. Aku itu aku jujur ya, keluarga aku itu benar-benar protektif, apalagi dari mama. Dari segi pergaulan, dari segi cowok misalnya. Makanya tapi kalau misalkan ya nih mama aku ngebolehin buat pacaran, aku nggak mau. Ya nggak mau aja. Udah tau mah ya cu. Ya jangan dulu lah gitu. Sebenarnya kalau soal protektif gitu pasti balik lagi sih, orang tua tuh pasti ngelakuin kayak gitu ada alasannya nggak sih? Pasti. Takut pergaulan yang kelewat batas, karena pas aku denger gitu temen aku ada gimana itu karena orang tuanya terlalu ngebebasin gitu. Tapi gimana ya, orang apa ya, anak dan orang tua itu kalau anaknya salah pasti langsung nyalahin orang tua, padahal belum tentu, padahal bisa jadi karena pergaulan si anaknya ini gitu. Makanya orang tua aku apa sih, kontrol aku di pergaulan. Tapi lo ngerasa gak sih mungkin karena apa ya, sifat orang tua yang protektif itu karena budaya juga? Iya, bisa. Soalnya kayak di Indonesia gitu kan, terutama di Asia lah gitu, kebanyakan orang tua itu memang protektif mengontrol anaknya gitu, karena ya memang seperti itu budayanya. Beda sama di Eropa, di Amerika yang bener-bener membebaskan gitu. Jadi kayak seolah-olah ya kalau misalkan anak gue salah ya biarkan itu, karena kalau dia salah dia akan belajar dari kesalahannya itu, dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi. Kalau di Indonesia salah diomongin, digibahin, diomongin tetangga, di Indonesia atau kebanyakan di negara Asia, I don't know, tapi yang gue lihat di Indonesia itu lebih kayak orang tua itu mengingatkan bahwa jangan sampai kamu melakukan hal ini ya demi nama baik. Nah kayaknya bisa udah episode 2 kok. Iya. Kayaknya udah cukup dulu segitu pertanyaannya. Makasih buat yang udah mau nanya, banyak banget pertanyaannya, seru-seru banget. Maaf buat yang gak kepilih, tapi emang bener ini tadi tuh kita kayak gak nyangka bakal selama ini videonya. Kayak enjoy banget sih sebenarnya ini. Ya, udah bertukar sudut pandang juga. Maaf kalau misalnya ada salah kata dari kita, misalnya ada yang menyinggung juga. Maaf.
Kalau mau nanya-nanya lagi mungkin nanti ketika kita open question lagi di Instagram atau mau tanya aja langsung Makanya di follow nih di sini. follow, subscribe juga. Kali aja mau nanya di kolom komentar bisa Like langsung kalau suka. ditanya. like video ini kalau kalian suka, subscribe kalau mau, dan share ke teman-teman kalian. See you next time, bye bye.